Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua? Sehat ya, ada Omo Adin, insya Allah, ada Bunda Elsa, Alhamdulillah. Ada Bu Ratih, udah standby juga. Ada Bunda Atin, kemudian ada Bunda Safila Dian Mumtaz, Masya Allah. Lalu ada Bunda Afia, ada Bunda Arnisam, ada Bunda Ais Hulasoh, Bunda Endang Rahayu, Barakallahu Fikum, ada Bu Atun, Uswatun Hasanah di Pangkal Pinang, Masya Allah. Ada Bu Erni Masyito dan ada kurang lebih 60-an orang yang sudah berkumpul malam hari ini. Semoga sehat-sehat semua. Ada Bu Siti Suhayo juga yang lagi di perjalanan, bunda-bunda, bapak-bapak. Tapi mungkin kemungkinan ya, Nunggu nggak tahu. Kemungkinan bapak-bapak nih sedang beranjak ke masjid semua ya. Semoga apa namanya bisa menjalani malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul kan tuh malam ya, Bunda. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, malam-malam Qadar gitu ya. Jadi penyebutannya antara malam Qadar atau Lailatul Qadar. Semoga para pasangan, suami atau setiap perjaka, bujang, pemuda di rumah Bapak Ibu, Bunda-bunda semua bisa memaksimalkan 10 hari terakhir, terutama di malam-malam Qadar ini. Semoga Allah izinkan bisa mendapatkan kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Bunda semua, malam hari ini insya Allah kita akan belajar lagi karena besok akan ada kelas eksklusif. Hari Sabtu dan Ahad kita akan menyelenggarakan kelas eksklusif terkait dengan sholat, babnya bab safar insya Allah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Ayah Bunda semua, Noga izin mengawali dengan seperti biasa. Untuk yang mau bersedekah malam hari ini, memaksimalkan malam qadarnya, memaksimalkan Lailatul Qadarnya, silahkan. Kami dari Titik Balik selalu menyediakan tempat terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Boleh di-scan barcode ya, yang sudah ada di sebelah sebelah sini. Nah, sebelah kanannya saya, atau salin nomor rekeningnya seperti biasa. Kalau sudah rutin, insya Allah sudah di luar kepala ya nomor rekeningnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ya Bunda semua, terima kasih khususnya kepada seluruh keluarga STB yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua, karena sebetulnya kajian malam itu biasanya kajiannya untuk kajian STB atau keluarga besar support Titik Balik gitu ya. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah izinkan dibukakan kebaikan hatinya seluruh keluarga STB supaya sesi private beliau-beliau ini bisa juga dirasakan oleh jamaah yang lain, oleh Bapak Ibu Ayah Bunda yang lain. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Semoga setiap kebaikan, setiap niatnya Allah balas dengan kebaikan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, insya Allah malam hari ini kita cepat, tapi insya Allah paham, tepat sasaran. Jadi insya Allah nggak usah lama-lama lah ya. Kita belajar sebaik mungkin karena kelasnya akan mulai besok dan hari Ahad gitu ya. Spesifik di jam duha ya, di waktu duha Bapak Ibu besok. Jadi besok subuh tetap ada Ramadan the Journey of Love. Setelah Ramadan the Journey of Love selesai, rehat dulu 1 jam gitu ya. Jam 8-nya baru kita mulai lagi kelas apa namanya, kelas filosofi sholat part kelima ya. Begitupun di hari Ahad sama juga insya Allah ya. Jadi semoga informasinya bisa didapatkan sebaik mungkin malam hari ini. Jadi besok nggak bertanya-tanya, Kang kelasnya jam berapa? Kelasnya jam 8 insya Allah ya Bapak Ibu. Itu. Tapi pagi masih ada kelas nggak subuh? Masih ada kelas. Seperti biasa di Ramadan The Journey of Love. Untuk itu tanpa berlama-lama, Noga mau izin sapa-sapa guru kita juga yang sudah standby nih. Assalamualaikum Sadindra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Alhamdulillah. Lagi di rumah Ustaz? Di rumah alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Ustaz. Izin Amin ya bersaing rabbal malam hari ini. alamin. Amin. Izin seperti biasa Ustaz, malam hari ini mungkin spill singkat kisi-kisi malam hari ini kira-kira kita akan bahas apa aja Ustaz? Ya, kita ini cuma teaser aja ya. Nggak usah lama-lama. Sisanya boleh tanya jawab. Mumpung
Di grup STB juga kan banyak yang pengen nanya, tapi belum kebagian mungkin. Ada yang wapri-wapri juga, Ustadz saya nanya tapi nggak kebagian. Jadi malam ini kita insya Allah akan membahas tentang safarnya dulu ya. Besok kita bahas tentang sholat, filosofi sholat kelima, tentang sholat pada saat safar. Nah, hari ini kita bahas tentang safarnya dulu dan apa aja sih kemudahan yang Allah kasih ketika safar. Ya, ketika safar. Jadi itulah yang akan kita bahas. Sekali lagi mungkin saya ngomong nggak akan lama-lama, ngomong 15-20 menit atau paling lama 30 menit. Sisanya manfaatkan buat intimate ya. Biasa kan ini keluarga STB terutama ya. Jadi silakan mau tanya apapun boleh, mau tanya yang mau bayar zakat tapi bingung ngitungnya silakan, nggak apa-apa, manfaatin aja. Karena kelas utamanya untuk sholat saat safar ya besok. Ya, sekarang cuma teasernya aja lah dulu lah ya. Buat buat besok supaya besok belajarnya makin semangat insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Silahkan Bapak Ibu, Ayah Bunda, siapkan mushafnya atau Quran digitalnya. Kita siapkan kesempatan terbaik dan waktu terbaik juga malam hari ini. Sambil siap-siap, kita sama-sama saksikan dulu video yang berikut ini. Iya, baik. Di prank ternyata bunda-bunda nungguin. Ini mana videonya Kang Nuga? Kok nggak muncul-muncul gitu ya? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena memang sudah menjelang jam 9 insya Allah ya. Supaya memaksimalkan pembelajaran kita juga malam hari ini. Sepertinya ada beberapa kendala teknis. Kami mohon maaf. Insya Allah izin Nuga memulai sesi kita malam hari ini dengan membaca doa bersama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu pada Ustadz Indra Firmansyah waktu dan kesempatan terbaik malam hari ini kami persilahkan fala tafaddal alaihi mashkura. Jazakumullah khairan Kang Nuga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas semua takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan lupa ikhtiarkan untuk selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita harus jadi hamba yang tidak pilih-pilih keadaan, apapun kondisinya tetap memuji Allah. Ya, suara Ustadz kayak jauh gitu. Ya, Ustadz agak kecil lebih jauh ya, Bu ya. Yang lain aman kah? Mudah-mudahan aman ya. Ini mic-nya di depan mulut. Ya, oke. Jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat-solawat kita Allah izinkan kita semua bisa satu surga bersama Rasulullah kelak di surga Firdaus. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan bahas tentang safar ya. Dan safar itu adalah salah satu perintah Allah ya Bapak Ibu ya. Salah satu perintah Allah kita disuruh jalan-jalan, suruh suruh keliling dunia. Kita baca dulu suratnya, surat 3 ayat 137. Ibu Ratih silakan. Surat 3 ayat 137. Salah satu ayat ini ya. Silakan Bu. Ayat 3, surat 3 ayat 137. Ya. Tujuh. Ya. Surat Ali Imran. Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim.
Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Artinya, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Allahumma hamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Yap, terima kasih Ibu Ratih. Bapak Ibu, ini salah satu ayat ya, perintah supaya kita jalan ke seluruh penjuru dunia. Kata Allah, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi. Sudah pernah terjadi sunnah-sunnah Allah sebelum kita, orang-orang masa lalu. Makanya kita disuruh fasiru fil ardi, maka jalanlah ke seluruh penjuru bumi. Tapi tujuannya bukan buat healing ya Bapak Ibu ya, bukan buat refreshing. Kita disuruh apa? Fangzuru kaifakana akibatul mukazibin. Kita disuruh belajar, melihat, mencontoh. Kalau kita masih mendustakan Allah, lihat tuh orang-orang zaman dahulu aja dihancurkan. Jadi kita jalan-jalan tuh perintah awalnya disuruh belajar ya Bapak Ibu ya. Disuruh belajar untuk melihat supaya kita makin mawas diri. Jadi bukan, kalau Bapak Ibu hari ini mau jalan-jalan, mohon diganti niatnya. Jangan niatnya buat healing, ya. Jangan niatnya buat refreshing. Saya sih berharap Bapak Ibu cukup refreshing dengan mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ya, Astagfirullah. Itu sudah refreshing, seharusnya begitu. Dalilnya mana? Dalilnya surat 13 ayat 28. Silakan Ibu Bunda Elsa, mangga. Surat 13 ayat 28. 13 ayat 28. Mm-mm. Surat surat 13 ayat 28, Ustaz. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Jazakallah Ustadz. Terima kasih banyak Ibu Bunda Elsa di Kendal. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi mutmainnah hanya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi mutmainnah ya Bu ya. Saya sih berharap Ibu jamaah-jamaah titik balik sudah berada di level ini ya. Ya. Bukan berarti nggak boleh jalan-jalan, jalan-jalan mah terus aja silakan ya. Tapi bukan lagi refreshing, bukan lagi healing. Kenapa? Ya. Karena healing hanya dengan mengingat Allah. Ya, tuh, mau berharapnya begitu. Kenapa? Karena kalau orang sudah mutmainnah, apa janji Allah? Di surat Al-Fajr ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, semua orang yang mutmainnah nanti Allah masukkan ke dalam surga. Ya, insya Allah Ustadz sedang diikhtiarkan. Ya, maka dari itu saya ulang-ulang terus. Kita ikhtiarkan sama-sama, bukan berarti tidak boleh jalan-jalan. Jalan-jalan mah jalan terus, Bu. Saya juga punya rencana jalan-jalan ke Jepang, ke Korea. Ya, Bu. Mau ke Malaysia, ini lagi ngatur-ngatur pengen ke Malaysia. Tuh. Tapi niat ke Malaysianya bukan lagi healing, bukan lagi refreshing. Nah, sekarang tadi ada yang komen tuh surat Al-Muluk ayat 15. Oke, kita baca aja surat Al-Muluk ayat 15. Ummu Adin dan Quinsa surat 67 ayat 15. Silakan. Boleh di-unmute dulu, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz.
Alhamdulillah, insyaallah, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelahnya dibangkitkan. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik, sehat selalu Ustaz. Ya, terima kasih Ummu Adin dan Quinsa. Amin ya rabbal alamin. Wa fiik barakallah. Bapak Ibu, di surat Al-Muluk ayat 15, Allah bilang huwallazi ja'ala Sinyal, lakumul arda zalulan. sinyalnya Allah yang menjadi membuat bumi ini mewarnai. mudah untuk dijelajahi. Mudah untuk dijelajahi. Ya. Famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah. Kita disuruh jalan-jalan, disuruh Bu ya. Tapi di ujungnya yang menarik Bu. Wa kulu mir rizki. Dan makanlah dari rezekinya. Tapi kalau diartikan yang disediakan, makanlah sebagian rezekinya. Kalau saya mohon maaf ya Bu, kalau saya nggak sepakat. Kalau cuma sebagian. Kalau saya sepakatnya makan semua rezekinya Bu. Semua rezeki kita kita makan. Yang rezeki kita loh ya. Kalau kita punya duit, apakah semua rezeki kita? Belum tentu. Yang rezeki kita yang mana? Yang kita makan. Ya Bu ya. Yang ditabung belum tentu rezeki kita. Bisa jadi warisan. Jadi apa rezekinya anak. Bisa jadi rezekinya istri. Jangan-jangan jadi rezekinya copet, Bu. Bener nggak? Yang ditaruh di dompet bisa nggak jadi rezekinya copet, Bu? Bisa ya kalau kecopetan ya, Bu ya. Tuh, meskipun dia dapat cara yang salah, tapi itu rezekinya dia memang. Tuh. Jadi saya sepakatnya apa? Makan semua rezeki kita. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini pengen hidupnya gampang, segampang menjelajahi dunia, makan semua rezekinya. Jadi kalau ada rezeki semuanya dimakan. Contoh saja, kalau makanan ada pedes, ada asam, ada asin, ada manis, ada pahit, ya makan semuanya Bu. Jangan yang enak ditelen, yang pahit dimuntahin. Banyak nggak begitu Bu? Ya kan? Nah nggak boleh kalau hidup mau gampang, segampang menjelajahi kehidupan. Telan semua, makan semua. Yang pahit ditelen, yang manis ditelen, yang asin ditelen. Itulah makan namanya. Kenapa pakai makan? Karena ada rasanya di mulut kan? Nah, hidup ini kan ada rasanya, Bu. Kadang ada rasa bahagia, kadang ada rasa sedih, kadang ada rasa dipuji, kadang ada rasa dihina. Ya telen, Bu, ya. Jangan dipujinya ditelen, begitu dihinanya ngeluh tuh. Dimuntahin, ada yang dimuntahin dalam keluhan, ada yang dimuntahin curhat sama temen, ada yang dimuntahin pakai status di WA. Ya, Bu ya. Gitu ya. Jadi yang namanya kita suruh jalan-jalan, disuruh telan semua rezekinya ya, Bu ya. Karena rezeki kita kan bukan cuma makanan kan. Kadang-kadang rezeki kita juga sakit jadi rezeki kita. Kadang rezeki kita dagang belum laku. Kadang rezeki kita kesandung. Kadang rezeki kita naik motor bannya kempes, Pak. Pernah nggak Pak Adrian di Serang naik motor bannya kempes? Pernah ya, Pak? Nah, mau nggak mau kan diterima, Pak. Betul nggak? Begitu ban motor kempes ya mau nggak mau diterima coba. Kalau kita la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya, Pak. Coba kalau ngeluh. Nah, udah siap-siap inna azabi la syadid ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini cerita tentang safar. Nah, sekarang saya masuk nih. Yang namanya safar itu ada 4 jenisnya ya. Safar itu ada 4 ya. Ada safar wajib. Kok ada safar wajib Ustadz? Iya dong. Satu, misalnya ada perintah jihad. Oh, kita harus berangkat, Bu. Hari ini belum ada ya perintah jihad ya, Bu ya. Perintah jihad berangkat ke Palestina, menyerang Israel. Kalau turun nanti, Bu, perintah jihad, kita harus berangkat. Ya, oh ya, itu saya pernah naik motor sendiri, tiba-tiba ban kempes nih. Qadarullah wa masya fa'al. Alhamdulillah, Bu ya. Tuh, jangan ngeluh ya. Jadi safar yang pertama adalah safar wajib. Ingat Bu, suatu saat akan turun perintah jihad dan kita harus hadir ya. Jangan jadi orang ketakutan. Ada ayatnya udah diingatkan sama Allah sudah. Coba Bu Endang Rahayu bacain surat 4 ayat 77.
Surat 4 ayat 77. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yahshawnan nas ka khasyatillahi aw asadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina qital laula akhartana ila ajalin qarib Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik takut kepada manusia musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mendapat pahala turut berperang dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Allahumma bil Quran. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Bu Endang Rahayu. Nih Bapak Ibu, ini ayat yang menceritakan. Hari ini kita kan perintahnya kan nggak boleh berperang kan. Cuma disuruh sholat sama bayar zakat kan. Ini kan kita banget ya Bu ya sekarang ya. Alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tahukah kamu orang-orang yang ditahan, jangan perang, cukup sholat sama zakat. Tapi ingat, akan sampai perintahnya nanti kita perang. Falamma kutiba alaihimul qitalu. Akan sampai nanti perintahnya jihad fisabilillah. Ya, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashaddu khasyah aw ashadda khasyah. Ada orang-orang yang sebegitu takutnya kepada manusia, bahkan lebih takut kepada Allah, lebih takut ke manusia dibanding kepada Allah. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, kenapa sih harus pakai perang segala? Wa qalu rabbana lima katabta alainal qital. Dia ngomong gitu kan. Ya Allah, ngapain sih perang-perang? Lah memang perintahnya perang, mau ngomong apa ya, Pak? Laula akhortana ila adarin koli, boleh nggak sih ditunda aja perangnya, jangan sekarang. Ya Bapak Ibu ya, ini namanya safar wajib kalau sudah turun perintah perang. Hari ini belum ada ya Bapak Ibu ya. Dan jangan ngarang-ngarang sendiri atau berangkat sendiri. Ada nggak yang berangkat sendiri? Ya, tahun-tahun lalu kan ada ya yang berangkat sendiri ke Suriah, yang berangkat sendiri ke Palestina. Tuh, ya. Itu sebetulnya secara syariat belum ada perintah perang. Kita hari ini cuma disuruh sholat dan zakat, tapi mempersiapkan diri. Kalau suatu saat perintah safar untuk perangnya hadir, ini safar wajib ya Bu. Safar wajib. Safar wajib yang kedua apa? Safar wajib yang kedua, safar wajib ibadah. Contohnya berangkat haji, umroh, bagi mereka yang mampu. Ya, bagi mereka yang mampu, haji itu wajib ya Bu. Bagi mereka yang mampu, umroh itu wajib. Dalilnya ada surat 3 ayat 96. Boleh Bu Zaliyah, Abu Bakar silakan. Surat 3 ayat 96. Tunggu ya Ustaz. Siap. Dari 396. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.
Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairah Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu Ustaz. Ya, Panjang umur berkah. kata-kata walillahi ala nasi hijjul baitinya ada nggak tadi Bu? Ada kan? Ada. Ya, wajiban manusia untuk berhaji 96 ya betul ya? Inna awala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Fihi 97 berarti Bu Zaliyah, tambahin satu lagi. Fihi Oh ya, ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Fama ya, oke. Artinya ya Ustaz ya ya. boleh. Dan di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya, Makasih Ustaz, terima kasih jazakumullah Bu khair. Zaliyah, barakallahu fiikum. Jadi Bapak Ibu yang namanya haji itu wajib ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi muqayyadah, kewajibannya terbatas hanya bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu nggak usah ngutang. Hari ini pakai ngutang segala, mau naik haji bayar belakangan, umroh bayar belakangan nggak usah. Kalau nggak mampu nggak usah maksain ngutang-ngutang. Mau ngapain sih? Hobi banget ngutang. Ya, mending ngutangnya halal, ngutangnya ada akad ribanya. Coba. Ya ada bolak-balik ada yang nanya sama saya Ustadz ini boleh apa kagak? Aduh Bu, ngapain sih kalau kalau nggak mampu nggak usah umroh, ya kan? Kalau mau nabung aja dulu. Kalau Allah izinkan berangkat ke Bu, beneran. Nggak usah ngotot-ngotot berangkat duluan karena umroh dan haji itu kewajiban muqayyadah, kewajiban terbatas bagi yang mampu saja. Kalau belum mampu nggak usah ngutang, ya. Kita itu harus menghilangkan mental berhutang, beneran ya. Ya, mental berhutang tuh harus dihilangkan. Kita tuh harus punya izah, berangkatnya kontan gitu loh. Sehingga pulang nggak ada embel-embel kewajiban, apalagi ditagih lagi sama debt kolektornya datang karena nggak bisa bayar. Umroh Ya. nggak bisa bayar belakangannya. Itu ngapain ya? Ini safar wajib. Yang kedua ada namanya safar sunnah. Safar sunnah misalnya berziarah ke makam, ya ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah. Itu sunnah ya Bu. Yang wajib kan berhaji berumrohnya ke Masjid Nabawinya tuh sunnah ya. Ibu jalan ke Jabal Uhud ya, ke Jabal Rahmah itu sunnah. Enggak juga nggak apa-apa. Silahkan ya. Tuh. Kalau menuntut ilmu bagaimana Bu kira-kira? Menuntut Wajib. ilmu, menuntut Wajib. ilmunya wajib. Tapi kalau jauhnya itu sunnah ya Bu ya. Oh, Apakah menuntut ilmu harus ke Madinah? enggak. Harus ke Mekah? Tidak. Itu sunnah. Tapi menuntut ilmunya wajib. Jadi bedakan antara menuntut ilmu sama pergi lokasinya ya. Tuh. Karena di Indonesia juga bisa. Kalau mampu di luar negeri silakan. Ya. Tidak ada kewajiban menuntut ilmu harus di luar negeri. Tuh. Ngezoom Tapi juga bisa. menuntut ilmunya wajib. Bedakan ya Bapak Ibu ya. Iya. Menuntut ilmunya wajib. Tuh. Termasuk safar untuk silaturahmi. Silaturahminya wajib. Ya Bu, jangan sampai kita memutus tali silaturahmi dengan saudara. Tapi safarnya sunnah. Karena kan sekarang mah bisa telepon ya Bu ya. Bisa Zoom untuk silaturahmi kan. Tuh. Ini safar sunnah namanya. Tapi bedakan ya antara menuntut ilmunya sama safar karena menuntut ilmunya. Safarnya tetap sunnah ya, tapi menuntut ilmunya tetap wajib. Jangan sampai nanti bilangnya, oh menuntut ilmu sunnah. Tidak, menuntut ilmu itu wajib. Bahkan setara jihad. Ayatnya kita baca, Bu Murnaningsih boleh. Surat 9 ayat 122. Baik, Ustaz. Ya, Surah 9 ayat berapa, Ustaz? 122. 20. Ada sana. Di situ ada kue kipas itu dalam plastik Siska dekat apa kentang. Bisa, Bu.
Bisa Ustaz sebentar Ya, ini lagi dicari. ya. Safarnya ke rumah orang tua, ya. Bu, ke rumah orang tua, ke orang tuanya wajib ya. Tapi ya safarnya sunnah, oke? Safarnya sunnah, tapi ke orang tua silaturahmi wajib. Ya, menuntut ilmu wajib dong. Jangan sampai kita nggak menuntut ilmu ya. Setara jihad lah, Bu. Ini mau dibaca sama Bu Murraning sih. Surat 9 ayat 122. 122. Sudah ketemu, Bu? Sudah Ustaz. Ya, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Sadaqallahul azim. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Murraning sih. Barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu nggak pantas orang beriman semuanya pergi perang ya Bu. Harus falaula nafarum min kulli firqatin minhum thaifatul liyatafaqahu fid din. Harus ada sebagian yang kembali untuk belajar agama. Waliunziru qaumahu idza raja'u ilaihim. Agar apa? Kalau udah belajar agama bisa nanti memberikan peringatan, memberikan ilmu, menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Tujuannya apa sih belajar, Bu? La'allahum yahzarun, agar kita mampu menjaga diri sendiri. Ya, Bu. Kalau harta mah, Bu, kita yang jagain. Kalau ilmu, ilmu yang menjaga kita. Betul nggak? Ya. Tuh. Ya, jadi safar yang kedua adalah safar sunnah. Menuntut ilmunya wajib, tapi safarnya sunnah. Tuh. Ya. Jadi nggak harus ke luar negeri, Bu. Ya. Nggak harus di perantauan. Kalau di Jakarta ada ya nggak apa-apa. Silahkan. Ya, kalau yang tinggalnya di Bekasi, ya kuliah di Bekasi nggak apa-apa. Nggak harus ke Jakarta ya, Bu. Kalau kuliahnya di Jakarta, tinggalnya di Jakarta, kalau harus ke Bekasi ya silakan juga, tidak dilarang. Yang ketiga adalah safar mubah, safar mubah, safar yang boleh. Safar yang boleh ngapain kira-kira? Wisata, bisnis, dagang, itu boleh ya Bu ya, silakan saja. Makanya tidak dilarang. Bapak Ibu mau jalan-jalan nggak ada masalah, silahkan aja. Yang berikutnya apa? Safar yang haram. Ada nggak safar haram, Bu? Ada orang yang safar tapi tujuannya buat maksiat, coba. Temen-temen zaman bujangan kumpul-kumpul mau jalan ke Makau sampai Makau mau main judi. Ini kan safar maksiat ya Bu ya. Oke. Nah, safar maksiat gini Bapak Ibu perhatikan ya. Keringanan dalam beribadah hanya diberikan kepada safar-safar yang boleh, safar wajib, safar sunnah, safar mubah. Tapi kalau safar maksiat Bu, safar haram ya nggak ada keringanan di situ ya. Safarnya pun sudah haram. Ada kaidah fikih begini, al wasilatu ilal harami haram. Semua cara menuju yang haram, maka cara tersebut jadi haram juga. Tuh. Ya. Berjudi itu haram, maka berangkat ke tempat judinya jadi haram. Tuh. Bu Zaliyah ceritanya. Bu Zaliyah kan kerjaannya selain salah satunya kan membunuh ya Bu ya. Membunuh ayam, motong ayam. Ya Bu ya. Tapi kalau Bu Zalia hari ini coba, saya mau beli pisau mau bunuh Indra misalnya gitu ya. Tuh. Maka beli pisaunya jadi haram Bapak Ibu. Al wasilatu ilal harami haram. Ya. Semua usaha, semua cara menuju sesuatu yang haram, maka caranya pun jadi haram. Oke. Jadi kalau hari ini mau jalan-jalan kemana? Oh mau jalan-jalan eh, ke Singapura. Ya boleh ke Singapura Bu ya. Itu jalan-jalan yang boleh. Tapi kalau di sana mau foya-foya, mau party biar bebas. Saya punya temen soalnya. Yang kalau mau bebas berpenampilan semaunya harus ke Bali. Kalau di Jakarta dia nggak berani, Bu. Kalau di Bali udah dia pakai tank top, pakai bikini, bebas. Nah, itu kan jadi haram ya, Bu ya. Tuh, ya. Mungkin ada di sini tuh, Pak. Ya. Kalau di Jakarta mah jaim. Pakai bajunya rapi lah meskipun dia nggak berjilbab rapi, Bu. Tapi begitu di Bali dia langsung bebas, ya, Bu. Pakai tank top, pakai baju renang dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Bali tujuannya buat begitu, maka safarnya menjadi haram. Ah, mau ketemu cem-ceman.
Ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi ada safar. Lalu kemudahan diberikan kepada siapa? Kemudahan hanya diberikan kepada yang boleh saja. Jadi kalau safarnya safar haram jelas jelas tidak boleh ya. Tuh. Kemudahan dalam safar apa aja? Kemudahan dalam sholat. Sholatnya boleh dipendekin, boleh digabung. Makanya ada qosor, ada jamak. Ya. Qosor dan jamak dalam safar kita bahas besok. Kemudahan berikutnya apa? Boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Diganti di bulan lain. Dalilnya ada. Surat Al-Baqarah ayat 184, 185. Sering dibahas ya Bu. Ya, famangkana minkum maridon au ala safarin faiddatum min ayamin ukhor. Kalau sakit atau dalam perjalanan boleh diganti di hari yang lain. Ya. Apalagi sunnah, apalagi kemudahan yang diberikan saat safar. Boleh sholat di kendaraan. Ya Bu, kalau lagi kepepet. Nih besok kita bahas, besok ya. Besok tuh. Boleh nggak mau sholat di mobil? Boleh. Lagi nyupir Ustadz, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Nah, kalau di safar misalnya ke Bangkok di hotel sholatnya di atas kasur. Kalau lagi sakit boleh. Tapi kalau sehat ya jangan di atas kasur. Emang di Bangkok hotelnya kecil banget ya Bu ya. Sampai nggak bisa tempat sholat di sebelah kasur gitu. Ya. Kalau sempit banget ya sudah darurat ya Bu ya. Silakan. Allah kalau uzur syar'i boleh. Yang kelima apa kemudahan kalau lagi safar? Boleh wudhunya cuma ngusap sepatu, Bu. Yang penting sepatunya bersih ya. Bukan sepatunya yang kena lumpur, terus habis jalan-jalan di tanah mungkin kena kotoran, nggak gitu ya. Ya, kalau di Singapura kan kita jalan-jalan di Singapura ya Bu ya. Kan relatif bersih itu perjalanannya ya. Itu kemudahan yang didapat oleh orang-orang yang safar. Ya, satu, sholatnya boleh dikosor, dua, boleh dijamak, tiga, boleh tidak puasa. Ya, di siang hari ya. Kalau malam jangan puasa Bu. Ya, kalau malam memang nggak boleh puasa kok. Empat, boleh ngerjain sholat di atas kendaraan. Ya, meskipun ngadepnya kemana aja gitu ya. Ya. Yang kelima, boleh wudhunya hanya ngusap sepatu aja. Ya dari luar, nggak perlu buka sepatu. Jadi ibu-ibu yang pakai jilbab repot segala macam, udah usap dari luar aja. Oke, ini kemudahan kala safar. Ini teaser ya Bapak Ibu. Untuk detailnya besok kosor dan jamak kita bahas besok insya Allah. Sip, saya pikir itu aja. Masih ada waktu panjang buat tanya jawab. Karena saya pikir ini adalah pertemuan terakhir STB. Baru ada pertemuan lagi nanti setelah Lebaran. Yang mau nanya-nanya silahkan. Mangga ya. Baik, Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustadz Indra. Untuk itu Bapak Ibu yang mau bertanya boleh kasih kode atau yang lagi angkat tangan boleh turunin dulu baru ada Umu Adin ya. Nanti yang angkat tangan tersisa hanya yang memang mau bertanya saja. Untuk itu Umu Adin dipersilahkan. Tapi sebelum ke Umu Adin, juga mau reminder Bapak Ibu yang belum daftar untuk kajian besok. Tadi sudah disampaikan terkait dengan safarnya, insya Allah terkait dengan teknis ibadahnya, jamaknya, kosornya seperti apa. Insya Allah akan kita bahas tuntas hari Sabtu dan hari Ahad besok tanggal 14 dan 15 ya. Jadi yang belum daftar mangga silakan daftar. Kak Dira atau siapapun teman-teman titik balik minta tolong kirimin link daftarnya di kolom chat supaya Bapak Ibu Ayah Bunda bisa akses ya. Dan memastikan besok pagi bisa ikut kajiannya sama-sama melanjutkan pembelajaran kita malam hari ini. Insya Allah. Mangga. Untuk itu kepada Om Adin dan Quinsa, waktu dan kesempatan terbaik dipersilahkan. Boleh dibuka mic-nya, Om Jazakallah Adin? khairan, Kang Nuga. Wa Sehat-sehat ya, iyaki. Nuga. Siap, mangga. Oke. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Siap. Izin bertanya, Ustaz, terkait Mm-mm. masalah umroh, Ustaz. Yang Ya. pertama, pertanyaan bagaimana hukumnya umroh hasil undian, Ustaz? Mm-mm. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, apakah benar bagi kami yang bernikop ini ketika umroh dan haji itu harus dilepas, Ustaz? Itu Ya. pertanyaan saya. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Sehat selalu, Ustaz. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Yang pertama Bu, Waalaikumsalam. undian itu kan identik dengan judi ya. Undian ya. Undian itu kan identik dengan judi sebetulnya. Ya. Kalau undian itu adalah cara untuk memberi hadiah, sah-sah saja. Misalnya kita hadir di masjid untuk taraweh, lalu masjidnya memberi hadiah umroh. Cuma caranya diundi. Ya, yang hadir sholat kan nggak bayar ya Bu ya, nggak bayar kan.
Ini adalah cara untuk memilih. Tapi kalau undiannya karena kita belanja di Indomaret misalnya, di minimarket, jelas otomatis yang dapat undian adalah mereka yang belanja kan. Sehingga dalam tanda kutip belanja dijanjiin umroh dengan konsep saya yakin persis Bu. Ada uang belanja kita sebagian yang nanti akan diambil buat umroh. Sehingga yang menang umroh, yang menang umroh itu kan menikmati sedikit uang pembelian orang-orang itu kan. Ya, keuntungan warung tadi kan, keuntungan si minimarket tadi kan diambil-ambil. Kan keuntungan itu berasal dari belanjaannya siapa? Belanjaannya jamaah kan, belanjaan orang lain banyak kan. orang. Betul. Nah, sehingga kalau saya dapat sama aja saya ngambil dari orang-orang itu kan, yang diambil, yang dikumpulin sama minimarket tadi. Jadi ada kaidah begini, kullu la'bid yustaratu fihi ayu khodal ghalibu minal maghlubi syai'a. Namanya judi adalah semua permainan yang mensyaratkan yang menang mengambil sesuatu dari yang kalah. Nah, ini jadi judi. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini belanja dapat umroh, maka identik dengan judi. Identik dengan judi. Tuh. Tapi kalau umroh itu adalah sesuatu yang kita nggak harus bayar. Kita nggak harus bayar, Bu. Kalau beli produk saya saranin nggak usah ngejar umrohnya. Kalau Ibu butuh produknya beli aja. Tapi jangan beli produk gara-gara ada hadiah umrohnya kan gitu ya Bu ya. Gara-gara ada hadiah umroh jadi kita beli. Kan ini kita bayar untuk untuk dapat undiannya kan jatuhnya kan. Tuh. Meskipun bayarnya sebesar produknya. Tapi percayalah Bapak Ibu, itu diambil dari mana? Dari sebagian keuntungan. Keuntungan dari produk tersebut sebagian dikumpulin, berarti kan dikumpulin dari orang-orang yang beli tuh. Jadi sama aja kita sebuah permainan yang akhirnya kita mengambil sesuatu dari yang kalah, yang menang mengambil sesuatu dari yang kalah. Itu satu. Yang kedua ada kaidah begini. Allah ibu bil fasoini kimaroan kaakalalah mihinzir. Bermain dengan dadu dengan maka seperti makan daging babi. Walla ibu bihi goiro kimari, dan bermain dengan dadu. Dadu kan undian juga ya Bu ya, keluar nomor berapa gitu ya. Goiro kimari kata Allah. Kata para ulama ya, ini kaidah ya, kaidah fikih. Goiro kimari, tanpa judi, main dadu tanpa judi, kal ghomasi yadahu fi dimi hinzir. Seperti memasukkan tangan jari ke dalam darah babi. Jadi sama aja ya Bu ya. Ya. Jadi kalau saran saya, jangan membeli sesuatu dengan janji-janji undian apapun. Ya. Tapi kalau datang ke suatu tempat yang nggak bayar, yang nggak ada harus beli, terus dijanjikan umroh, ada undian umroh, silakan. Karena itu cuma cara dalam memilih orang yang harus dapat gitu ya. Yang kedua tadi tentang umroh. Nikob saat umroh. Ya, Bu. Pada saat tawaf, ya, Bu. Pada saat tawaf itu berlaku aturan seperti sholat. Ibu sholat nikobnya dibuka enggak, Bu? Harus dibuka kan? Karena nggak boleh ada pakaian kita yang menutupi pada saat dahi, hidung menyentuh tempat sujud. Nah, tawaf itu kan berlaku seperti sholat. Makanya kita harus wudhu, harus suci. Kalau kentut batal kan harus wudhu lagi. Ya. Meskipun di sana berlaku kaidah mazhab yang berbeda. Kalau di Indonesia Bu, bersentuhan laki perempuan batal ya Bu ya. Kalau di sana kan nempel-nempel nggak batal. Karena berlaku mazhab yang lain ya. Tuh. Makanya pada saat kita tawaf, meskipun desek-desekan sama perempuan lain, berpotensi ada kemungkinan kita bertempelan sama jamaah yang laki-laki bukan muhrim, tapi tidak batal, gitu. Ya, jadi berlaku mazhab kalau seperti sholat. Nah, sekarang yang melekat mazhab sunnah muakkadah harus pakai nikob kan cuma mazhab Syafi'i. Tapi pada saat sholat harus dibuka kan Bu. Nah, makanya pada saat tawaf saja Ibu harus buka karena berlaku seperti sholat. Tapi begitu sa'i boleh pakai lagi nggak? Boleh. Termasuk yang laki-laki. Pada saat tawaf laki-laki baju ihramnya kan harus dibuka kan, sehingga bahunya kelihatan. Tapi kalau udah bukan tawaf tapi sa'i, ya kan harus ditutup semua lagi kan?
gitu ya. Tuh, nggak harus terbuka. Gitu ya, Umu Adin ya. Wallahu a'lam bishawab. Sip. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz Indra. Bapak Ibu, ya benar, Afwan tadi Nuga izin turunkan dulu beberapa tangannya karena belum kelihatan tadi ya siapa saja yang memang mau bertanya. Tapi Nuga izin batasi sampai jam 21.30 ya Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa memaksimalkan malam-malam Qadar ini. Insyaallah pasca kelas ini kita bisa kembali melanjutkan kegiatan ibadah kita. Untuk itu Nuga mau dua-dua ya, Pak Adrian kemudian Bunda Elsa. Jadi mohon untuk langsung disampaikan pertanyaan. Silakan Pak Adrian. Kang Nuga, Ustadz izin bertanya dan mencuri start Ustadz tentang Ya. keringanan sholat Ustadz. Tentang apa? Oh, keringanan sholat ya. Saya kan sering safar Ustadz ya karena kerja di luar kota. Terus misalnya gini, saya sekarang kan posisi sholat maghrib bisa jamak qashar ya Ustadz ya dengan isya ya posisinya Ya. dalam perjalanan. Tapi saya mikirnya nanti di kapal saya bisa sholat isya, sholat ba'diyah, sama sholat tarawih Ustadz kalau di bulan Ramadan ini. Itu lebih utama mana Ustadz? Jamak qashar waktu maghrib atau ini enggak saya ambil Pak Ustadz keringanannya Ustadz. Lebih baik yang mana Ustadz? Siap, oke. Berikutnya Bunda Elsa dua-dua kan langsung ya. Ya, betul. Silakan Bunda Elsa. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang pertama terkait dengan sholat taubat. Ada kajian di ruang yang lain, itu di kajian yang lain Ustadz Indra mengatakan kalau sholat taubat itu lebih baik sebelum tidur. Iya. Itu kalau sebelum tidur pada waktu Ramadan itu apa sebelum sholat witir atau setelah sholat witir ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin beda dengan tema nggak apa-apa ya Ustadz. Itu saya punya teman itu kena OTT KPK sehingga harus menjadi tersangka dan ditahan, harusnya bisa keluarnya itu beberapa tahun sehingga dia harus dipecat dari PNS-nya. Nah itu tapi karena sesuatu hal dengan cara apapun dia bisa keluar sebelum 4 tahun kalau tidak salah. Terus sekarang bisa mengundurkan diri, pensiun dini, dan sekarang sudah bebas. Di lingkungan saya itu dia mungkin sosialnya besar termasuk dengan teman-teman sekolahnya kan, karena teman saya seperti itu. Bagaimana kita kalau misalnya diberi sesuatu atau mungkin ada acara terus dia memberi makanan atau mungkin hadiah, itu apakah itu haram atau tidak seperti itu sehingga kita lebih berhati-hati teman-temannya itu. Mungkin ini Ustadz yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama buat Pak Adrian. Pak Adrian mengambil rukhsah kemudahan dari Allah itu lebih utama. Lebih utama, Pak. Karena hadiahnya besar dan pahalanya besar. Jadi Bapak tetap aja maghrib sama isanya dijamak. Nanti di kapal Bapak sholat taraweh. Tanpa sholat isya lagi, nggak apa-apa. Bapak di kapal sambil nunggu sholat taraweh, sholat witir. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Karena kemudahan dari Allah itu pahalanya besar. Jangan ditinggal. Itu. Ya. Saran saya sih Bapak tetap di jamak qashar maghrib isanya, tapi nanti di kapal begitu santai, Bapak bisa taraweh, Bapak bisa sholat witir. Gitu ya Pak Adrian ya. Nggak apa-apa kok begitu. Yang kedua Bunda Elsa. Setelah sholat witir adalah sholat penutup sholat sunnah. Jadi kapan Ibu sholat tobat? Ya sebelum witir. Artinya sebetulnya setelah witir nggak ada sholat lagi sebetulnya Bu. Ya. Meskipun nanti habis tidur Ibu tahajud lagi, nggak usah witir lagi. Tuh. Makanya witir itu kan antara isya sampai terbit fajar. Nah, witirnya mau ditunda setelah tahajud malam atau mau sebelum tidur silakan. Tuh. Ya, kalau sholat di masjid taraweh, witirnya ikut sama imam, kecuali tanda kutip ada urusan-urusan lain ya. Kayak sekarang, saya ini witirnya saya tinggal tadi. Karena kalau saya witir dulu nggak bakal keburu. Karena habis taraweh kan ada tausiah. Ya, biasanya nih qadarullah ya. Kemarin tuh kan saya diinfonya sama teman-teman di Titik Balik harusnya kemarin nih malam ini kajian webinar ini. Kemarin tuh di masjid tempat saya sholat nggak ada tausiahnya. Sehingga jam 8:30 kurang 5 udah beres. Hari ini qadarullah ada tausiahnya. Makanya ya udah alhamdulillah kelihal saya sholat witirnya saya tunda. Nanti saya pindahin ke malam. Gitu ya Bunda Elsa ya. Jadi sholat tobat dulu baru sholat witir, baru tidur. Tuh. Nah sekarang yang kedua,
Kalau dia begini, kalau ditangkap KPK dugaannya adalah korupsi dan dinyatakan dia sudah apa ya namanya ya sudah dihukum meskipun sudah bebas. Jadi ada kaidah fikih begini, eh, mala ma hurrima akhzuhu hurrima i'ta'uhu. Ini kaidah fikih. Apa yang haram didapat maka haram digunakan. Ibu. Ya. Jadi yang haram didapat maka haram digunakan sebetulnya. Kalau ibu tahu persis uang yang dipakai dia buat ngasih ke ibu entah kue dan apa segala macam, ibu kan dikasih kue misalnya. Kuehnya belinya apakah dari uang yang haram mutlak kan ibu nggak tahu persis, Bu. Jangan-jangan kan di antara uangnya dia ada yang halal, ada yang haramnya kan. Kalau ibu tahu persis uang itu uang haram, ibu nggak boleh terima. Tapi kan ibu nggak tahu persis kan masalahnya kan. Nah, nggak tahu persis. Dan sekarang beliau sudah tobat misalnya. Dan setahu saya kalau sudah dipanggil sama KPK lalu sudah dihukum, maka itulah penghapusan kesalahan-kesalahannya. Artinya kesalahan korupsinya di dunia sudah diganti dengan hukuman badan. Kan dua ya Bu ya, biasanya dihukum badan, kedua hukum ganti rugi. Berapa ganti ruginya? Sesuai dengan putusan hakim. Sehingga kalau orang sudah keluar dari penjara, idealnya di dunia ya Bu, urusan dunianya udah selesai. Sehingga dia nggak disebut lagi koruptor. Kenapa? Korupsinya sudah selesai, sudah dihukum dengan hukuman badan. Jadi kita bisa bersikap apa? Bersikap bahwa dia bukan lagi koruptor karena sudah dihukum dan sudah selesai hukumannya. Gitu ya Bu ya. Tuh. Kecuali ibu tahu persis ada orang nyolong, lalu ibu dikasih, ya itu nggak boleh diterima, gitu ya, gitu ya. Kenapa? Karena ma hurrima ahzuhu hurrima i'tauhu. Semua yang haram didapat maka haram dipergunakan. Sip. Baik, syukran jazakallah khair, Ustadz Indra. Mungkin ini kesempatan terakhir ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Berarti Bunda Hartati dan Bunda Zalia bisa chat aja Ustadz Indranya ya. Nanti kita agendakan lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Gue mau ke Bunda Dian dan Bunda Ratih. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Silakan Bunda Dian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bunda. Pak Ustadz, ini saya mau bertanya mengenai ini Pak Ustadz. Kan kebetulan saya tuh habis operasi lutut ya Pak Ustadz ya. Jadi saya tidak bisa bermobilisasi secara biasanya gitu. Nah kebetulan kadang-kadang karena kalau ke toilet itu kan merasa kesulitan. Jadi saya misalnya berkendaraan gitu ya. Jadi saya melakukan tayamum, kemudian melakukan sholat tanpa wudhu dahulu gitu Pak Ustadz gitu, ataupun di rumah kalau lagi kesulitan ke toilet pun saya tayamum dahulu terus kemudian sholat. Ya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Pak Ustadz ya gitu, karena saya khawatir karena saya tidak berwudhu secara biasanya dengan melakukan tayamum itu salatnya tidak sah gitu Pak Ustadz, walaupun sebenarnya toilet itu dekat dengan saya tapi sulit gitu karena khawatir jatuh gitu ya Pak Ustadz. Ya. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin Bunda Ratih silakan. Siap Kang Nuga, terima kasih Kang Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Indra. Enggak Bu, silakan. Tentang jiwa yang mutmainah tadi Ustadz. Untuk jiwa yang tenang dan ridho dengan segala takdir Allah. Ya. Untuk saat ini Allah mengambil suami. Saya butuh nasihat dari Ustadz Indra karena dalam keadaan kesedihan dan kebingungan. Mohon nasihatnya Ustadz Indra. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pertama buat Ibu Dian. Ya, Ibu Dian kalau dalam kondisi uzur, Bu, Allah itu nggak maksa Ibu. Orang dalam ketakutan, sholatnya boleh dipendekin. Orang yang nggak bisa berdiri, sholatnya boleh duduk, boleh berbaring, bahkan boleh isyarat. Kepepet boleh di dalam perjalanan, silakan saja. Nah sekarang pertanyaannya, Ibu setelah dioperasi, apakah tidak boleh kena air? Apa boleh kena air? Coba saya tanya dulu Bu ya. Boleh Ibu dinyalain mic-nya. Diokein Bu. Diokein dulu ini yang mic-nya dibuka.
Bisa, Bu Dian? Saya, oke. Gimana? Kalau Pak Ustadz, untuk kena air sih tidak masalah ya Pak Ustadz ya. Cuma untuk mobilisasinya itu saya kan harus memakai kruk ya Pak Ustadz. Jadi resiko Oh, untuk jatuh gitu. nah gini Bu, Jadi, kalau yang sulit adalah mobilisasinya, berarti Ibu kan bisa berwudu hanya wajibnya saja. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma muka, tangan dan muka, tangan sampai siku, wajah, lalu kepala, rambut sama kaki. Ibu beli aja tuh semprotan wudhu, Bu. Nggak harus ke kamar mandi, 4 itu aja. Ibu nggak ada kewajiban, ibu nggak bisa mengambil rukhsah tayamum. Tayamum itu jika tidak menemukan air, ya. Tuh. Ibu tidak, kalau ibu nggak boleh kena air atau nggak ketemu air, baru ibu harus tayamum. Tapi kalau ibu hari ini cuma nggak bisa mobilisasinya terbatas karena harus pakai kruk dan lain-lain, berarti ibu minta dibawain aja nih sama anaknya, sama suami, sama cucu, dibawain alat semprot itu loh Bu, semprotan wudhu itu loh Bu. Set, ya kan sampai sini semprot ya kan. Itu kan insya Allah nggak becek lah tempat tidurnya kan Bu gitu ya, karena kan spray halus ya, spray halus gitu ya Bu ya. Jadi ibu tetap bisa wudhu, jangan tayamum, karena kalau tayamum ibu belum ketemu ilatnya tayamum, belum ketemu rukhsahnya untuk tayamum. Oke, ya Bu ya, maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali sehingga bisa ibadah dengan maksimal kembali. Amin ya rabbal alamin. Di pesawat ada air tapi kita disuruh tayamum, yang nyuruh siapa? Ayo, ya kan? Makanya kita harus taatnya sama syariat ya. Jangan ngikutin yang orang apa maksudnya, jangan mutlak sama sesuatu yang bukan syariat gitu ya. Sebentar ya, sebentar. 1 menit. Nih. Oke. Yang kedua tadi pertanyaannya Ibu Rati. Bu Rati butuh nasihat. Ibu Rati ada di grup STB? Ada nggak? Belum, Ustadz. Oh belum ya. Kalau Ibu ada di grup STB, Ibu boleh konsultasi personal sama saya, gratis, tidak bayar. Ya, siap, Tapi Ustadz. di sini saya cuma mau sampaikan Bu. Coba Ibu baca surat 3 ayat 108. Siap, Ustadz. Ya. Naik Surat 3 ayat 108. 108. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Nah, lihat ujung ayatnya Bu. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak pernah mau menzolimi hambanya di seluruh alam, nggak ada. Jadi kalaupun hari ini ibu sedang merasa sedih, merasa susah, merasa terganggu hatinya, ingat Allah tidak pernah mau menzolimi hambanya. Di ayat lain juga ada. Wa ma'allahu, Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Ada kalau nggak salah di ayat berikutnya ya, 118 atau 128 kalau nggak salah. Ya Bu. Jadi di surat Ali Imran ini Bu, di juz 4 ini ya, ada 2 kali Allah sebut tuh minim ya. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Jadi satu hal yang saya harus sampaikan karena Ibu minta nasihat Ibu. Tapi Ibu kalau mau konsultasi personal, Ibu kontak sama teman-teman di admin di STB, masuk ke grup STB, Ibu boleh konsultasi pribadi sama saya. Gratis, nggak bayar. Ya Bu. Tapi kalau masuk STB ada infak nggak? Ada, karena itu infak buat jihad ya Bu, buat menyebarkan dakwah. Satu aja nasihatnya, Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya Bu. Yakinkan itu Bu. Yakinkan dulu itu ya Bu ya. Saya pernah stroke, ya. Tapi ternyata stroke bukan Allah menzolimi saya kok. Allah malah kasih nikmat yang banyak. Makanya pada saat stroke cuma satu yang saya lakukan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah terima kasih banyak. Ternyata stroke membuat saya lebih baik. Hari ini tensi saya normal. Ya, ternyata pada saat stroke itu hutang-hutang saya lunas. Coba caranya Allah melunaskan hutang saya dengan dikasih stroke, Bu. Coba. Anak saya itu udah sempet bayar apa? Harus bayar sekolah, denda sekolah, Ibu. Denda itu sebetulnya kan riba, ya Bu, tidak boleh ya. Tapi saya nggak bisa menghindar dari itu. 34 juta, 2 tahun tidak bisa bayar. Tapi setelah stroke lunas, alhamdulillah kuliah. Ya, ternyata rezeki ya Bu. Sayanya sekarang sehat, tensinya normal,
berat badannya turun, badannya fit, hutang-hutang lunas. Percaya saja bahwa ada fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Atau minimal saya ja'alullahu ba'da usri yusro. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ibu dikuatkan Allah. Ingat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Baik, insyaallah. Syukran. Jazakallah khair Ustaz Indra, Bapak Ibu Ayah Bunda semua, terima kasih banyak. Semoga mau izin ngingetin. Kita akan lanjut lagi materinya besok ya, hari Sabtu dan hari Ahad. Mohon maaf Bunda Filaili. Nanti kita akan lanjutkan lagi besok pagi, insyaallah ya. Jadi untuk yang belum daftar, mangga daftar. Insyaallah kita akan sama-sama meneruskan materi-materi terkait dengan filosofi dan fikih salat part 5 di bab safar, insyaallah ya. Untuk itu, sebagai penutup Ustaz Indra, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai closing statement di kelas kita malam hari ini. Bapak Ibu, percayalah kalau kita taat sama Allah, apapun perintah agama, perintah Islam, perintah syariat, tidak ada satupun yang memberatkan. Semuanya mudah. Ya, jujur. Kalaupun tahajud itu berat, tapi ternyata setelah biasa tahajud itu mudah dan memberikan kemudahan yang banyak dalam kehidupan. Kalaupun hari ini ngapalin Quran itu berat, ternyata kalau sudah hafal, Allah muliakan, Allah mudahkan semua urusannya. Tidak ada yang bingung, tidak ada yang stres kalau Qurannya sudah di hati. Ya, jadi Bapak Ibu, yang sulit itu sebetulnya memulainya saja. Ya, yang sulit itu memulai. Kalau sudah dimulai dan ternyata sudah jadi satu kebiasaan, maka kebiasaan itu mudah. Percaya saja, wallahu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu ada di surat 2 ayat 185. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak pernah menghendaki kesulitan bagi hamba-hambanya. Allah alam bisawab. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik, maaf lahir batin. Dan karena ini pertemuan STB terakhir ya, nanti baru ketemu lagi habis lebaran. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan diampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal ya karim, Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Selamat melanjutkan aktivitas ibadahnya, dipersilahkan. Setelah ini Nuga izin minta tolong Kak Dira untuk kirimkan mungkin ada flyer atau informasi pendaftaran terkait besok. Silahkan diakses ya supaya kita bisa melanjutkan materi kita malam hari ini. Untuk itu sekian, Nuga mohon pamit undur diri. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Ustaz Indra, Kang Nuga dan Ibu Ferry, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Ketemu di surga. Sehat-sehat semuanya.